orang yang sama itu banyak di luar sana. Udah biasa itu yang sama. Tapi yang beda itu luar biasa. Gak ada yang bisa mengikuti. Gak ada yang bisa menuruti atau mencontoh. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam satu rasa, salam satu jiwa. Buat seluruh makhluk yang ada di semesta ini, semoga dalam keadaan bahagia, sehat, dan sejahtera. Sungguh luar biasa Tuhan menciptakan semua alam dan makhluknya di muka bumi ini. Karena berbagai ragam macam berjuta-juta tumbuhan, berjuta-juta hewan, bahkan berjuta-juta rupa manusia, Dia menciptakan. Gak ada satupun yang sama. Itu sangat luar biasa. Tuhan itu menciptakan perbedaan-perbedaan, baik mulai dari nama, bentuk, itu semua sangat luar biasa. Tapi saya perhatikan untuk manusia-manusia, kenapa kok banyak yang harus sama? Harus mengikuti keinginannya, harus mengikuti cara-caranya. Kenapa harus demikian? Padahal Tuhan itu menciptakan itu buat contoh bagi seluruh makhluknya. Inilah karya-karyanya di alam semesta ini yang bentuknya nggak ada yang sama, nggak ada yang serupa. Itulah contoh buat kita semua. Tapi banyak sebagian manusia yang harus seseorang itu sama dengan dirinya, sama dengan keinginannya. Padahal Tuhan itu udah memberi contoh. Berbedalah dengan yang lain, supaya kamu ketemu apa itu keahlian kamu. Ahli apa kamu itu, di bidang apa, pasti ketemu. Itu dengan perbedaan. Makanya pengalaman saya banyak yang menghujat karena saya beda dengan orang lain. Beda di dalam pakaian, beda di dalam bergaul. Saya banyak menghujat karena saya tidak bergaul dengan mereka. Padahal yang sama itu biasa. Banyak yang sama itu. Ini harus ini sama. Itu banyak. Itu udah biasa. Kalau kita sama itu udah biasa. Tapi yang beda itu yang luar biasa. Bukan kebiasaan lagi, tapi itu keahliannya, keinginannya, kenyamanannya. Maka ketika kita melihat orang yang beda, janganlah kita membencinya atau menjauhinya, karena itu udah keinginannya, udah kesenangannya, udah kenyamanannya. Ketika kita dia itu harus sama dengan kita, maka kita udah merebut haknya, udah merebut kenyamanannya. Padahal dia
nyamannya seperti itu. Tuhan itu gak salah menciptakan alam semesta ini berbeda-beda untuk dicontoh gimana kita supaya beda dengan orang lain gitu. Makanya dari itu, ayo kita jangan melihat orang, tapi cari apa keahlian kita, baik mulai dari pakaian, ilmu kita, itu gak usah sama. Masa ikan yang di lautan itu harus bisa naik? Masa monyet itu yang di pohon itu harus bisa nyelam? Gak bisa. Makanya Allah dengan struktur dia itu udah begitu ya luar biasa. Kenapa kita gak mau mencontohnya? Padahal kita juga ciptaannya. Jangan kita memaksakan orang lain untuk sama dengan kita. Gak bakalan bisa. Karena seseorang itu punya prinsip. Yang sama itu udah biasa. Tapi yang beda itu yang luar biasa. Yang berbeda dengan orang lain itu yang luar biasa. Jangankan karena terbawa kita arus orang lain, bukan keinginan kita, karena kita malu, kita menuruti. Kita harus cari apa kenyamanan kita, baik dalam kerja, baik dalam gaul. Gak usah kita memperhatikan orang lain, mendingan kita cari apa kenyamanan kita dalam hidup ini. Kalau kita udah nyaman dengan diri sendiri, kita gak bakalan malu pakai inilah, pakai itulah, karena kita senang, kita damai, kita nyaman dengan diri kita sendiri. Bahkan gaul juga jarang inginnya memperhatikan tubuh kita sendiri. Gak bakalan melihat memperhatikan jasad orang lain, gak bakalan. Karena kita udah nyaman dengan diri kita sendiri, maka yang diperhatikan itu diri kita sendiri. Ntar bakal ketemu, seandainya kita memperhatikan diri kita, jasad kita ini, maka bakalan ketemu siapa diri kita yang sebenarnya. Itulah cara banyak orang yang bertanya, gimana cara mengenal diri kita? Itulah diri kita lah, kenalilah. Bukan mengenal diri orang lain, tapi mengenal diri kita. Itulah, dengan cara itulah. Apa kenyamanan kita, apa keinginan kita. Bukan karena keinginan orang lain, bukan karena malu dengan melihat orang lain, bukan takut melihat orang lain karena harus sama, bukan. Tapi carilah diri kita itu siapa, diri kita itu keahliannya apa, maka bakalan ketemu dengan jati diri yang sebenarnya. Banyak emang, gimana katanya cara mencari jati diri? Ya tinggal kita perhatikan diri kita ini, apa yang dikerjakan yang nyaman apa, itulah kesenangannya kita apa, gitu. Itu bakal ketemu, bakal kelihatan. Makanya daripada kita memperhatikan orang lain, diri orang lain, lebih baik kita memperhatikan wujud kita yang ini. Nikmati, rasakan. Apakah kita nyaman dengan hidup ini? Apakah kita nikmat dengan hidup ini? Rasakanlah. Kalau kita melihat diri orang lain, ntar kesananya ada penyakit hati dalam kalbu kita. Berat itu. Jika kita gak mampu seperti dia, maka jadilah sakit buat kita. Jika kita gak bisa seperti orang lain, maka sakitlah hati kita. Itulah penyakit kalbu. Makanya daripada memperhatikan orang lain, lebih baik perhatikanlah diri sendiri. Ingat,
bahwa orang yang beda dengan orang lain atau orang yang sama itu banyak di luar sana. Udah biasa itu yang sama. Tapi yang beda itu luar biasa. Gak ada yang bisa mengikuti, gak ada yang bisa menuruti atau mencontoh, karena itu udah keahlian kita sendiri. Makanya saya pesan, berbedalah dengan orang lain. Itulah kunci sukses. Berbedalah dengan diri orang lain. Carilah perbedaan dari orang lain buat diri kita. Jangan cuman pengen sama karena malu, karena takut. Jadilah diri sendiri. Insya Allah kamu akan menemukan siapa jati diri kamu yang sebenarnya. Sadarlah bahwa Allah menciptakan alam ini dengan bentuk-bentuk yang beda. Itu sebuah contoh buat makhluknya. Contohlah beliau untuk dijadikan contoh dalam sehari-hari. Janganlah takut, janganlah karena gak punya teman, kekurangan. Jangan, rezeki itu bukan dari teman, rezeki itu bukan dari kerja, bukan, karena kasih sayang Allah kepada kita. Insya Allah kita akan diriksa siang dan malam, baik akhiratnya, baik dunianya. Maka ingatlah selalu pesan dia, ingatlah selalu kehadiran dia, maka dia akan ingat kepada kita. Salam sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.